Kang Hadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya hormati para senior, para guru besar yang sempat hadir pada acara sore hari ini dari Kang Hadi. Awalnya sebetulnya saya sangat berharap Prof. Asadul dan Prof. Menaldi yang menyampaikan banyak hal, tetapi karena judulnya sudah ditentukan Kang Hadi, jadi mengangkat dari apa yang pernah saya sampaikan pada rapat di Bekasi dan akhirnya saya tulis di pos sore. Kang Hadi sudah menyampaikan alasannya 10 poin itu, jadi menurut saya tidak perlu mengulangi. Saya hanya ingin menambahkan pada 5 poin terakhir saja yang tadi Kang Hadi sudah sampaikan. Terkait bagaimana kalau ada dokter tidak mau menjadi anggota ID atau sebetulnya sudah menjadi anggota ID kemudian memilih keluar dari ID dan menjadi anggota organisasi lain. Karena alasannya undang-undang yang baru membuka peluang bentuknya organisasi tandingan. Jadi memang menjadi jamak sekarang ini istilah tandingan itu. Jadi sepertinya tidak sah dalam bernegara ini kalau tidak ada tandingan. Jadi harus ada oposan. Tapi sebetulnya ini oposan, bukan oposan karena bikin baru, jadi tandingan diakui. Karena itu saya hanya menambahkan, mudah-mudahan apa yang saya tulis itu tidak seperti yang saya sampaikan ke Prof. Tadi dengan Prof. Menaldi bercanda bahwa bukan merupakan kebanggaan semu sebagai anggota ID atau sebagai kebanggaan simbolik. Seperti juga baru saja kita menyaksikan ada nasionalisme simbolik yang sulit juga untuk dipakai untuk membayar utang negara. Walaupun kita teriak merdeka, tapi kan utang negara makin bertambah. Baru saja saya juga lihat posting guru besar bahwa pemerintah telah berutang ke Bank Dunia untuk membayar untuk soal pelayanan dasar kesehatan. Padahal itu kebutuhan dasar dan pelayanan dasar itu memang tanggung jawab yang melekat pada negara. Kang Hadi menanyakan apa ada yang lain, ada setelah yang dasar itu ditunaikan. Baik, beberapa hal yang perlu diperhatikan menjadi catatan. Yang pertama adalah ID tidak perlu risau sebab bukankah sejak awal keanggotaan ID itu bersifat aktif. Bukan otomatis, tidak otomatis. Misalnya Dr. Mansa menjadi anggota ID kan mendaftar, datang ke kantor sekretariat ID cabang, mengisi formulir, menyatakan kesediaan menjadi anggota ID dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Begitu juga saya ingin menjadi anggota ID, saya datang ke ID cabang yang pertama, kami mendaftar, kemudian mengisi. Kalau sudah memenuhi syarat semuanya baru dinyatakan sah menjadi anggota ID. Jadi itu tidak otomatis. Artinya kalau ada yang mau meninggalkan, ya silakan saja. Kemudian yang kedua, ID hanya perlu memberi prioritas kepada anggota sebagai hak anggota. Karena ada kewajiban anggota dipenuhi, sebagaimana ketika dia anggota pertama kali mendaftar menjadi anggota, berjanji ingin memenuhi ketentuan organisasi, maka itu adalah kewajiban dan ada hak yang harus dipenuhi oleh pengurus ID. Hak untuk dibimbing agar tetap kompeten dalam berpraktek, tentu itu tanggung jawab ID, ada perhimpunannya, kemudian ada kolegiumnya.
dibimbing dan dijaga agar selalu berperilaku profesional, tidak melanggar etik, tidak melanggar disiplin, dan tidak melanggar hukum. Saya ingat dulu Prof. Herkutanto, awal disahkannya Undang-Undang Praktek Kedokteran, Prof. Herkutanto sarjana hukum, beliau selalu berkata kalau kita melakukan sosialisasi Undang-Undang Praktek Kedokteran, kita harus memisahkan antara apel yang masih baik dengan apel yang busuk. Artinya orang-orang yang selalu melanggar etik disiplin itu dianggaplah apel yang busuk, perlu kita pisahkan. Atau kalau perlu dikeluarkan agar tidak menularkan kebusukan pada apel yang masih baik. Itu zaman dulu Prof. Herkutanto sebagai pengurus IDI dulu. Kemudian IDI hanya perlu memberi prioritas melindungi dan mendampingi anggotanya bila menghadapi masalah etik, disiplin, dan hukum. Jadi kalau bukan anggota IDI kan tidak juga menjadi wajib bagi IDI untuk mendampingi bila menghadapi masalah disiplin. Apalagi menghadapi masalah etik. Kan mungkin etiknya bukan etik yang diasuh oleh IDI. Diasuh oleh organisasi mereka sendiri, yaitu urusan mereka. Begitu juga soal disiplin dan hukum. Kemudian bagi anggota IDI yang berpraktik, IDI tetap memberi rekomendasi untuk berpraktik berupa keterangan bahwa dokter tersebut adalah benar anggota IDI dan masih kompeten. Jadi itu pernyataan dari IDI bahwa yang bersangkutan adalah kompeten karena mendapatkan sertifikat kompetensi dari kolegiumnya. Kalau dia dokter paru misalnya, dia mendapatkan sertifikat kompetensi dari kolegium paru, ya kolegium yang sebenarnya Dokter Hadi ya. Kemudian juga tidak sedang menghadapi masalah etik serius atau masalah etik berdasarkan sertifikat etik dari MKEK cabang dan atau wilayah. Mengapa dua sertifikat ini penting? Karena ini merupakan penghargaan IDI kepada anggotanya. Itu hak anggota untuk mendapatkan pernyataan itu, surat pernyataan sertifikat itu. Bahwa nama saya Zainal Abidin berpraktek di sini tidak sedang melanggar etik dan juga dinyatakan kompeten oleh kolegium kami. Jadi itu adalah penghargaan IDI kepada anggotanya dan juga pernyataan bahwa yang bersangkutan adalah kompeten dan tidak sedang melanggar etik. Dan berikutnya adalah sebagai pembeda antara anggota IDI dan bukan anggota IDI, atau pembeda antara yang tidak melanggar etik dan kompeten, karena itu dijamin oleh IDI, dan yang lain kita tidak tahu. Artinya itu bukan urusan IDI. Jadi itu pembeda. Kalau di dalam Al-Quran itu namanya Al-Furqan, itu pembeda. Jadi kalau ada teman namanya Furqan, itu adalah pembeda. Pembeda antara anggota IDI dan bukan anggota IDI. Pembeda antara yang diberi rekomendasi oleh IDI, rekomendasi izin kompetensi, sertifikat kompetensi dari kolegium, dan yang diberi sertifikat etik dari MKEK. Itu usulan yang saya sampaikan. Artinya tidak perlu anggota itu minta, tapi itu kalau dia ingin berpraktek dan memang tidak ada catatan pelanggaran etiknya, maka MKEK wilayah, MKEK cabang membekali mereka sebagai penghargaannya sebagai anggota ini suatu sertifikat etik. Untuk apa? Sertifikat kompetensi dari kolegium profesi dan sertifikat etik dari MKEK dipasang di tempat praktek masing-masing. Biar semua orang datang tahu bahwa ini anggota IDI. Nah, ini yang bukan. Jadi itu tadi pembeda. Berikutnya, bila ada anggota IDI yang belum memenuhi syarat karena terkendala sertifikat kompetensi tadi, mungkin karena SKP yang ditentukan oleh kolegium atau IDI belum tercukupi, maka IDI berkewajiban untuk mendampingi, membantunya agar itu cukup. Kalau perlu mengikuti seminar, buatkan seminar. Kalau perlu membaca jurnal, beri jurnal, kemudian dia baca, dan kemudian dia isi. Jadi itu caranya kita membantu.
Kemudian demikian pula bila terkendala soal etik disiplin hukum, maka ID berkewajiban untuk mendampingi sampai masalahnya selesai dan kemudian memberinya surat keterangan merujuk pada surat MKEK, MKDKI atau penegak hukum bahwa dokter yang bersangkutan sudah tidak ada sangkut paut dengan masalah etik, masalah disiplin dan hukum. Jadi itu menunjukkan bahwa memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan sudah layak kembali untuk berpraktek di tengah masyarakat. Jadi itu merehabilitasi namanya. Jadi menjadi kewajiban pengurus ini untuk merehabilitasi nama anggota yang pernah dinyatakan bermasalah secara etik, disiplin maupun hukum. Jadi itu adalah keterangan dari ID. Kemudian berikutnya, sebagai anggota suatu organisasi selalu ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Jadi jangan menganggap bahwa menjadi anggota organisasi kemudian tidak ada kewajiban, yang ada hak. Membayar iuran pun kemudian melapor kepada Pak Lurah bahwa saya disuruh atau Ketua RT, saya disuruh sama paguyuban saya bayar iuran. Padahal itu memang ketentuan. Kalau Anda mau masuk anggota paguyuban, Anda wajib membayar iuran, nggak usah lapor ke RT RW, apalagi kelurahan. Karena itu adalah aturan internal. Terlalu kecil urusan itu kalau kelurahan harus ikuti mengurus itu. Banyak hal yang harus diurus oleh kelurahan. Jadi nggak usah lapor ke sana. Kalau kelurahan pun ikut campur tangan berarti kurang kerjaan namanya. Hak dan kewajiban anggota ini diatur melalui keputusan muktamar, di mana muktamar itu diikuti oleh seluruh perwakilan yang diatur dalam anggaran dasar rumah tangga. Jadi bukan ditentukan sendiri oleh pengurus ID atau pengurus besar. Begitu juga ada keputusan pengurus besar tidak ditentukan sendiri oleh ketua umum dan ketentuan organisasi lain. Kemudian terakhir, bila ada anggota ID yang tidak lagi patuh pada aturan organisasi atau telah memilih organisasi lain selain ID, jadi sudah punya pilihan lain selain di hatinya, selain ID, atau tidak mengakui lagi ID sebagai organisasi profesi yang tepat baginya, menurut saya hendaknya didekati secara persuasif. Bila tetap pada pendiriannya, pada tidak mengakui ID, tidak lagi memilih ID, dan atau sudah ada pilihan lainnya, maka berilah kebebasan untuk meninggalkan ID dengan cara baik. Nggak usah diusir, tapi silakan Anda meninggalkan ID. Kita tetap sama-sama dokter, ya, tapi Anda bukan anggota ID. Anda sudah masuk organisasi lain. Begitu caranya mungkin, sehingga tidak perlu kita berantem dengan sesama dokter. Kemudian catatan terakhir, tadi Kang Hadi juga mengatakan tadi ID tidak pernah minta bantuan. Memang benar. Pengalaman saya sejak tahun 2000 menjadi wakil sekretaris di ID, kemudian pernah menjadi ketua. Saya sebagai ketua umum tidak pernah minta dukungan pendapatan atau dana, pendapatan itu dana, maupun pendapat atau konsep kepada Kementerian Kesehatan. ID tidak pernah minta uang dan tidak pernah minta dibuatkan standar profesi ke Kementerian Kesehatan. Sebaliknya, menjelang penerapan program JKN 2012-2013 itu, pihak Kementerian Kesehatanlah yang meminta bantuan kepada ID. Melalui ID, kemudian ID menghubungi perhimpunan dan kolegium untuk dibuatkan PNPK, berkasnya masih ada, dibuatkan standar pelayanan atau pedoman pelayanan, berkasnya masih ada di lemari saya banyak tuh dari perhimpunan-perhimpunan. Itu dibuatkan itu, teman-teman perhimpunan begadang membuatnya, nggak dibayar karena sudah akan diterapkan undang-undang SJSN, undang-undang BPJS, sementara standar pelayanan belum selesai. Jadi itu yang ada.
Kemudian untuk ketahui bahwa ketika itu Menteri Kesehatannya ada dokter senior, siapa yang tidak kenal Dr. Napsia, dan setelahnya diganti oleh Prof. Nila, siapa juga tidak kenal Prof. Nila, guru besar. Dan di jajaran eselon satunya banyak guru besar di situ, orang hebat, orang pandai, tetapi masih tetap minta bantuan ke IDI. Perihal ada dokter yang tidak mau menjadi anggota IDI, atau anggota IDI yang tidak mau lagi mengakui IDI, sebaiknya disilahkan untuk meninggalkan IDI dengan cara baik. Saya kira itu demikian, semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk menuju jalan yang seluruh-seluruhnya kepada IDI dan kepada seluruh anggotanya. Demikian Kang Hadi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita makin dapat pengayaan pada sore hari ini, karena artikel ini sebetulnya itu memberi jawaban kepada beberapa keluhan dari teman-teman yang seolah-olah ini sudah tamat. Bahwa saya keliru nanti silahkan dikoreksi. Siapa tahu saya hanya menyampaikan kebanggaan semua atau semacam kebanggaan simbolik atau nasionalisme simbolik terkait dengan ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kang Hadi. Terima kasih. Waalaikumsalam, Bang Dr. Jainal ya. Terima kasih sekali atas penjelasan. Tentu ini saya mau nanya nih ke Dr. Jainal nih, sebelum lupa nih Prof. Minaldi. Yang dimaksud Pak Lurah sama nggak dengan lurah yang di tempat saya gitu loh. Bang Jainal ini jangan-jangan salah ini nih. Salah persepsi ya, nanti dibilang saya di obok-obok. Ya, aku lurah beneran, karena di tempat saya ini keluarganya cuma 20 rumah. Kami membuat paguyuban, ada iurannya, ya nggak sampai 200.000 lah per bulan. Tapi kami tidak perlu melapor ke RT RW, nggak ada satupun yang cengeng melapor